sendiri kan adalah L ditambah D1 per D1 tambah 2. Nah, fun fact, oke, berarti kita udah nemu nilai terkecilnya. Mungkin kita ini dulu ya, 15 sampai 19 ya tadi. Nilai terkecil kan 15. Nah, L-nya itu berarti dikurangin 0,5. Otomatis berapa tuh? 15 dikurangin 0,5 tuh. Berarti kan 15 dikurangin 0,5. Itu berarti 14,5. Oke, L-nya udah ketemu nih teman-teman. Nah, ini berarti ini L-nya udah ketemu nih. Tinggal D1 sama D2. Nah, D1 itu yang tadi aku bilang, itu kan selisih dari sebelumnya. Nah, sebelumnya itu adalah 4. Kalau D2 berarti sesudahnya. Sesudahnya adalah 5. Nah, udah ketemu kan? Berarti, ini di sebelah kiri ya. D1 itu sebelumnya. Nah, 6 dikurangin 4. Kan sebelumnya? Sementara D2, 6 dikurangi 5. Ini adalah 2 dan ini adalah 1. Oke, udah ketemu kan berarti? Kita lanjut aja ke dalam rumusnya. Kalau misalnya kita udah nemu semuanya. Nah, D1 per D1 tambah D2 kali P. P-nya itu berapa? Kita tinggal P-nya doang nih. Ada 15, 16, 17, 18, 19. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti panjang P-nya adalah 5. Yeay, udah ketemu semua. Oke, tadi L-nya berapa? Kita masukin semua. L-nya adalah 14,5 ditambah D1. Tadi berapa? 2 ya kalau nggak salah. 2 ditambah 1 kali 5. Nah, dengan kayak gini dapat semua kan? Berarti 14,5 tambah 10. 3. Karena ini diiniin ya teman-teman. Nah, ini bisa dijadiin jadi jadi desimal aja nih teman-teman. Jadi karena ininya kan udah desimal ya. 14,5 tambah 3,33 sama dengan 17,83. Yeay, jadi modus udah all clear ya modus. Kira-kira next-nya apa ya? Median. Oke, yang ketiga ada median ataupun nilai tengah. Nilai tengahnya ini itu mungkin kita mulai dari data tunggal lagi lah ya. Oke. Median itu pasti kalian udah tahu kalau misalnya data tunggal itu juga udah dilanjutin di SD. Nah, ini itu letaknya persis di tengah-tengah. Pokoknya keywordnya apa? Keywordnya itu adalah tengah-tengah, letak persis. Jadi, pertama-tama itu kita pasti urutin dari data kecil ke besar. Terus jumlah data ganjilnya itu diambil dari tengahnya. Oke, mungkin kita langsung ke contoh aja ya, biar kalian kebayang. Ini ada 60, 75, 70, 85 dan 80. Oke, kita urutin dulu nih teman-teman yang benar. 60, 70, 75, 80, dan 85. Mediannya ini apa? Ini udah ada 2. Ini ada 2. Terus habis itu apa dong mediannya? Ya, tinggal 75. Gampang kan? Segampang itu. Oke, lanjut aja kita ke data kelompok. Gimana cara ngitungnya? Kan dia juga sampai-sampai. Kayak 10 sampai 14, 10 sampai 14. Tenang aja, ini juga sama persis, lebih ada rumusnya juga.
Nah, kalau kita pengen cari nilai tengah atau median di data kelompok, kita nggak bisa langsung ngambil data tengahnya kan. Jadi kita harus cari posisi ke N/2. Jadi median itu sama dengan L yang tadi yang kalian ingat kan yang di modus N/2 kurang F per F kali P. Nah, kita lihat dia di kelas berapa, terus kita pakai rumus aja yang rumus ini kan. Nah, jadi yang ini itu yang udah tadi aku jelasin, yang dikurang 0,5. Terus habis itu, nah N-nya ini jumlah dari frekuensinya ya. Frekuensi. Terus habis itu ini adalah kumulatif. Ya Allah, tulisan aku, maaf ya. Kumulatif sebelum median nih teman-teman. Terus ini adalah frekuensi kelas, dan juga ini sama aja kayak tadi, panjang kelas. Oke, lanjut yang keempat, yaitu ada simpangan. Simpangan apa yo? Rata-rata. Nah, ini biasanya disimbolin dengan yang namanya SR. Pasti kalian pernah dengar. Nah, jadi pertama-tama simpangan rata-rata itu ditunjukin seberapa jauh data yang menyimpang dari rata-rata. Caranya itu hitung selisih dari setiap data dari rata-rata, ambil nilai mutlaknya, terus habis itu hitung rata-rata dari selisih itu. Nah, ini aku udah punya rumusnya nih teman-teman. Jadi ini sebenarnya gampang banget. Ini adalah sigma X kurang ini rata-rata per N. Oke, mungkin kalian rada bingung ya lihat rumus kayak gini. Tapi tenang aja, kalau misalnya dikerjain itu udah all good banget. Oke, jadi kalau misalnya kalian udah ngerjain jadi pertama-tama tuh pasti kan kita ngerjain rata-rata dulu nih teman-teman. Oke, misalnya aja nih. Kita ngerjain rata-rata dulu ya berarti. Nih, X aja dulu berarti. Kalau misalnya nih, aku punya data, aku tulis data aku di sini deh. Kita yang gampang-gampang aja. Coba kita 3 aja nih. Tadi berapa tuh X-nya? 7 tambah 8 tambah 9 bagi 3. Tuh. Itu kan udah gampang banget ya. Berarti kita tinggal jumlahin aja tuh. 24 dibagi 3. 24 bagi 3, 8. Berarti rata-ratanya kita udah dapet kan? Nih yang ini. Yang ini kita udah dapet 8. Ya udah. Terus habis itu ngapain tuh SR-nya? Lanjut ke SR. Jadi keywordnya itu sebelum kita ngerjain SR, kita udah harus tahu si rata-rata atau si mean ini. Oke? Udah ngerti? Kita lanjut. Nah, kita masukin lagi nih. 7 dikurangin sama ini. Dikurangin sama 8. Ditambah, kita gini aja deh. 8 dikurangin 8. Jadi ini kurang ini. Ini kurang, maaf ya, mungkin aku ganti aja biar kalian bisa lebih ngerti. Tambah 9 kurang 8. Udah deh, ini tinggal dikurangin. Jadi sebenarnya dibagi 3. 8 dikurang 7, 1. Tambah 8 kurang 8, 0. Tambah 9 kurang 8, 1. Dibagi 3 aja. Jadi ini 0 gak usah dianggap. 1 ditambah 1, 2/3. Udah deh, dapat tinggal segini. Dan kalau dikomain tinggal 0,67. Oke, sekarang udah ngerti tentang tentang simpangan rata-rata. Kita lanjut yang kelima, yaitu adalah varians. Nah, varians ini biasanya disebut juga dengan ragam.
itu biasanya sigma itu ini sebenarnya sama aja kayak SR, tapi bedanya apa tuh Una? Bedanya dikuadratin nih per n. Oke. Jadi mungkin aku ke contohnya aja langsung ya. Oke, contohnya ini aku juga pengen yang gampang aja biar kalian ngerti aja nih. Tapi ini kalau misalnya soal jadi nggak mungkin segampang ini ya. Kita seperti biasa masuk ke X aja, masuk ke rata-rata dulu. 2 tambah 4 tambah 6 per 3. Ini langsung aja 8 tambah 6 berapa? Ayo. 14 dibagi 3. Maaf kok yang error. (12) guys, maaf. Aku yang error guys, maaf udah malam, maaf sekali. 12. 4 dong. Oke, berarti rata-ratanya udah dapet. Lanjut kemana? Lanjut ke SR terlebih dahulu. Maksudnya lanjut ke varian, tapi ininya sama kok. Jadi benar-benar keteplek banget sama yang namanya SR. Tapi ini kan berarti 2 kurang 4. Digimanain tuh? Dikuadratin dong. Tambah 4 kurang 4. 4-nya dari mana sih? Ini kan sama ya? Ini sama. Tambah 6 kurang 4. 4-nya dari mana? Jadi 4-nya ini, 4-nya ini, 4-nya ini. 6-nya ini. 6-nya ini. 4-nya ini. Jadi benar-benar pure. Ini tuh berkaitan. Dan buat aku ini tuh kayak puzzle banget. Jadi sangat amat gampang dipahami. Tetapi entah kenapa aku remet guys. Aku tidak tahu. Oke, lanjut. Berarti ini 2 berarti kan ini 2 ya. Ini langsung aja ya. 4 kurang 2, 2. 4 kurang 4, 0. 6 kurang 4, 2 juga. Oke, berarti 2 kuadrat aja. Berarti ini adalah 4 ditambah 0 ditambah 4. Udah deh. Dibagi 3. Sama dengan 4 tambah 4 aja. 8 per 3. Atau di komanya adalah 2,67. Yeay, ini sangat amat gampang dari varians ataupun ragam. Oke, lanjut yang terakhir. Last but not least. Ini menurut aku yang lumayan sih ya. Namanya adalah SB atau simpangan baku. Bukan shock breaker ya guys. Oke, lanjut aja. Nah, simpangan baku itu apa sih? Nah, terakhir banget nih, simpangan baku atau standard deviation. Kalau misalnya disebut itu adalah akar dari varians. Nah, artinya sebenarnya ini kita tinggal ngerjain kayak gini aja, teman-teman. Tetapi ini adalah hasil akhirnya adalah 8 akar 8 per 3. Jadi benar-benar pure, tinggal diakarin. Tapi karena aku ingin menjelaskan kepada kalian, jadi sok atuh kita jelasin aja ya guys. Jadi sebenarnya SB itu rumusnya ya kayak akar dari varians aja. Jadi kalian cukup ngafalin yang varians ini aja. Ini hafalin aja. Otomatis kalian udah tahu SB itu rumusnya apa. Oke? Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ituin ini, itu dia itu ini kan kita berarti dapatnya itu sama dengan akar dari variansnya tadi berapa? 2,67 sama dengan 1,63. Udah gitu aja sebenarnya guys. Jadi kalau misalnya statistika itu kalau misalnya kalian pakai kalkulator itu gampang banget kalau misalnya SB karena kalian udah berkaitan dengan si varians ini. Oke. Mungkin segitu aja dari aku. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Jadi
Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi.